Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani, asal kampus dari Institut Setiami, kampus C, TB Simatupang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema dubbing dan voice over. Pertama, ada definisi voice over. Voice over disebut juga suli suara yang merupakan teknik produksi di mana suara bukan bagian dalam narasi yang digunakan pada film, radio, televisi, atau yang lainnya. Voice over mengacu pada teknik produksi di mana suara akan terpisah dari adegan televisi, radio, dan film. Naskah atau teksnya diterjemahkan dan direkam oleh artis pengisi suara atau narator yang tidak tampil di layar. Voice over umumnya digunakan dalam klip dokumenter seperti Discovery Channel, pembelajaran digital, atau segmen audio visual terkait berita yang semuanya pendek dan menjadikan terjemahan sebagai tujuan utama. Konten visual semacam ini membutuhkan voice over karena ada sedikit penekanan pada nuansa nada dan emosi. Voice over berfungsi dengan baik untuk konten yang lebih kecil seperti rekaman dari lapangan atau konferensi di mana voice over dilakukan oleh penerjemah langsung. Voice over dan dubbing dibedakan dari segi produksinya. Biasanya proyek-proyek voice over meliputi suli suara untuk iklan atau company profil dengan durasi yang tidak lama. Voice over durasinya biasanya hanya 1 menit untuk iklan dan 5 menit untuk company profil. Tapi dua-duanya, dubbing dan voice over sama saja. Sama-sama acting dan kita berperan sebagai orang lain memakai jasa suara. Selanjutnya ada dampak positif voice over. Dari perkembangan yang sangat cepat dan begitu masif, kita harus bersyukur bahwa industri voice over kini sudah dikenal luas oleh masyarakat. Semua orang sudah mengerti apa itu voice over dan bagaimana penggunaannya dalam dunia industri kreatif. Kini setiap orang dengan mudah memilih voice over talent yang tepat untuk produk audio visualnya yang sedang diproduksi. Semua orang kini sudah mengerti bahwa fungsi voice over adalah membantu dalam penyampaian pesan dan meningkatkan engagement produk dengan target audiens yang dituju. Namun, apakah semua orang juga sudah memahami bahwa voice over juga merupakan sebuah elemen dalam audio branding? Mungkin belum semua orang memahami hal tersebut. Namun, voice over akan sangat berpengaruh pada proses branding bisnis yang berpengaruh terhadap branding suatu bisnis yang sedang dijalankan. Perkembangan voice over di Indonesia menumbuhkan banyak marketplace dan agensi voice over di Indonesia. Hal ini merupakan angin segar bagi talent, khususnya karena talent memiliki rumah untuk show off kemampuan mereka. Jauh sebelum perkembangan industri digital, kebanyakan talent harus mengirimkan sampel suara ke voice over agensi luar negeri, dan tentunya cukup stres dengan terms pembayaran seperti Western Union, PayPal, yang dulu bahkan belum dikenal. Kini seorang voice over dapat berjualan suara secara mandiri melalui kanal-kanal media sosial pribadi masing-masing. Calon pengguna jasa voice over pun kini mudah menulis naskah dan memberi direksi pada talent voice over secara remote. Berikutnya ada dampak negatif dari voice over. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai industri voice over. Berikut kekurangan yang menjadi bagian dari dampak negatif dari voice over yang menghambat suatu proses produksinya voice over, yaitu sebagai berikut. 1. Ada bagaimana cara merekam suara yang baik. 2. Ada alat apa yang paling tepat digunakan dalam merekam produk voice over. Ketiga,
Bagaimana cara meningkatkan skill voice over talent dalam editing, mixing, dan mastering yang paling baik? 4. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan branding dan marketing sebagai voice over talent? 5. Permasalahan red voice over talent yang begitu timpang. Dan yang terakhir, regulasi industri voice over yang belum jelas. Nah, kalau ini di balik Di layar sini voice over ada berita contoh voice over. Indonesia. Sesosok mayat perempuan dengan kondisi Ada mengenaskan di teknik rumah kawasan Lidah Kulon, artikulasi, Surabaya, Jawa Timur intonasinya. membuat geger warga. Tubuhnya berada dalam kardus lemari es dengan luka sayatan di leher dan tangan. Identitas yang ditemukan, korban bukanlah penghuni rumah dan dikenal. Awalnya semua berjalan lancar, tapi kemudian pertengkaran terjadi ketika korban meminta tambahan uang sebagai layanan jasanya. Nah, kalau ini di balik layar voice over berita Nah, Indonesia. itu dia salah satu Sesosok mayat contoh perempuan voice dengan over. kondisi mengenaskan. Next, ada definisi dubbing. Dubbing diartikan sebagai suatu proses penyediaan film, video game, atau jenis media lainnya dengan audio yang berbeda dari bahasa aslinya. Dubbing adalah proses pasca produksi di mana bahasa asli rekaman ditukar dengan audio dalam bahasa yang berbeda dan kemudian dicampur dengan audio media agar terdengar sealami mungkin. Ini menjadi lebih rumit dari itu, tetapi singkatnya itulah dubbing. Dubbing juga dikenal sebagai penggantian bahasa, menggantikan bahasa target dengan setiap orang yang muncul di layar. Layanan suliswara direkam oleh aktor suara profesional yang meniru ekspresi, nada, dan sinkronisasi bibir aktor di layar, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Dalam hal ini, mungkin kalau kamu sering nonton kartun anime atau serial televisi India yang datang ke Indonesia dengan bahasa asli, namun disajikan ke televisi dengan suara berbahasa Indonesia untuk setiap tokoh yang ada. Sebelum perusahaan suliswara melakukan dubbing, skrip, dan dialog perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. Ini bisa rumit karena pilihan kata harus menyampaikan pesan dalam kerangka waktu yang sama. Dubbing menggabungkan nada suara, dialog, kata, emosi, nuansa, dan aksen untuk menyampaikan pesan yang lebih kaya. Ini digunakan oleh industri hiburan untuk film dan video pertunjukan untuk menangkap maksud konten asli. Dubbing lebih untuk proyek-proyek film atau berseri. Ia kerap mengerjakan dubbing untuk serial televisi berbahasa India, Korea, Mandarin, dan juga film kartun. Dubbing memiliki durasi waktu yang lebih panjang, biasanya 30 menit sampai 1 jam. Apa sih mitos dan fakta mengenai dubbing? Di sini ada fakta bahwa dubber harus jago berekspresi. Seorang dubber harus jago berekspresi sesuai dengan karakter yang mereka bawakan. Kenapa ini sangat penting? Seorang dubber yang ekspresif mampu membuat film yang sudah diterjemahkan menjadi menarik dan tidak melenceng dari film aslinya. Selanjutnya ada mitosnya, yaitu seorang dubber harus memiliki suara bagus. Modal utama menjadi dubber adalah suara. Seorang dubber tidak dituntut memiliki suara yang bagus, karena ada banyak sekali peran yang membutuhkan jasa dubber, dan tidak semua dari peran itu membutuhkan suara bagus. Banyak juga yang butuh suara pas-pasan. Yang penting dubber harus bisa meniru sesuai karakter yang dimainkannya. Nah, di sini Halo, ada Nona-nona. contoh dubbing. Saat Ini air dubbing mataku film mengalir, SpongeBob di mana aku tak dia bisa menggunakan tisu. dubbing dengan Aku butuh 4 karakter lembar, Squidward. 4 lembar, 4 lembar saat aku menangis. Ha! Hey, itu bukan Boys Who Cry. Iya. Benar-benar jelek. Memalukan. Ayah, tiga sekali. Nah, itu dia
Halo, Nona-Nona. Next, kita lanjut ke teknik dubbing dan voiceover. Vokal atau suara merupakan senjata utama seorang voiceover talent dan dubber. Dengan suara yang memukau, voice-over talent dan dubber mampu memusatkan dan mendapatkan perhatian komunikan. Suara yang memukau adalah suara yang memiliki daya tarik atau point of interest. Ekspresi suara mempengaruhi peningkatan kepercayaan orang lain terhadap kita karena suara memancarkan energi, kegairahan, atau antusiasme. Suara yang baik dapat menciptakan hubungan baik. Suara yang meyakinkan dapat menimbulkan kesan profesional serta meningkatkan kepercayaan dari komunikan. Selanjutnya ada definisi olah vokal. Olah vokal adalah mengolah atau mengatur suara agar suara yang dihasilkan dapat didengar dengan jelas, indah, tepat, dan bermakna dengan penggunaan pernafasan yang benar sehingga komunikasi menjadi efektif. Teknik olah vokal. Terdapat 8 teknik olah vokal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada artikulasi atau kejelasan. Artikulasi menjadi sangat penting ketika kita berbicara di depan umum. Kebiasaan kita yang berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat dan akan membuat pendengar merasa terganggu. Kita dapat berlatih artikulasi dengan cara berulang kali mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Ingat, tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan suatu pesan. Yang terpenting adalah bagaimana penyajian pesan tersebut agar menjadi jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ada intonasi atau nada. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Intonasi suara terbaik adalah intonasi suara ketika Anda berbicara seperti biasa kepada orang lain. Ketiga ada volume. Pengaturan volume dalam harus disesuaikan agar pas di telinga audiens. Saat berbicara, secara alami kita bisa mengatur volume. Yang keempat ada speed atau tempo, kecepatan bicara atau cepat lambatnya pengucapan. Jika kita berbicara terlalu cepat, komunikan tidak akan punya waktu cukup untuk menangkap dengan baik pesan yang kita sampaikan. Yang terbaik adalah tempo sedang, namun sekali waktu percepat dan perlambat. Ini akan menjadi suara kita lebih menarik. Kelima ada pace atau langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Hal ini merupakan bumbu dalam teknik public speaking. Pace berarti derap langkah yang harus kita perhatikan dalam metode bicara kita. Layaknya bernyanyi, berbicara pun memiliki irama. Kita dapat melatih hal ini dengan berbicara sambil menjentik-jentikan jari kita guna mengatur tempo yang sesuai. Selanjutnya ada pause, pengaturan jeda dari per kalimat. Dengan memberikan jeda, maka maksud pembicaraan kita akan lebih terasa efeknya. Ini berguna untuk membuat audiens dan lawan bicara kita penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Yang ketujuh ada aksentuasi atau stressing, atau penekanan kata kalimat tertentu. Aksentuasi atau tekanan umumnya terletak pada suku kata terakhir. Yang dimaksud dengan tekanan nada adalah penonjolan salah satu kata atau kalimat. Dan yang terakhir ada presering atau pemanggalan kalimat. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam presering adalah memahami titik atau koma. Tanda titik atau koma adalah tempat pengambilan nafas. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil nafas di luar tanda yang sudah diberikan. Berikutnya ada pemanasan vokal.
Pemanasan vokal terdiri dari stretching wajah dengan lion face dan mengucapkan a, i, u, e, o tanpa bunyi. Stretching leher, pundak, punggung, dan pinggang. Yang ketiga ada atur nafas sampai rileks. Yang keempat humming atau berdengung. Yang kelima lip trill dan tongue trill. Dan yang terakhir will you William. Di sini ada beberapa peralatan audio, yaitu pertama ada mikrofon. Mikrofon adalah suatu jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sebuah alat yang digunakan untuk menghantarkan getaran suara kepada loudspeaker. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil dan fon yang berarti suara atau bunyi. Istilah ini awalnya mengacu kepada alat bantu dengar untuk suara berintensitas rendah. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon, kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio dan televisi hingga digunakan dalam dunia penyiaran. Mikrofon akan menangkap gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu disalurkan ke mixer audio, kemudian disalurkan ke equalizer. Selanjutnya ada audio mixer. Audio mixer ini adalah perangkat yang didesain untuk menerima output dari mikrofon dan sumber suara yang lain dan dengan mudah mengkombinasi berbagai macam suara seperti artistik. Fungsi audio mixer sendiri yaitu memperkuat sinyal yang lemah mikrofon, kontrol tingkat kekerasan suara. Yang kedua ada mengkombinasikan dan membagi tingkat kekerasan suara dari berbagai macam sumber suara secara proporsional. Yang ketiga memonitor tingkat kekerasan suara dari loudspeaker. Yang keempat manipulasi frekuensi atau dikenal sebagai ekualisasi. Dan yang terakhir ada kontrol tingkat kekerasan suara pada output, pada instalasi yang kompleks maupun yang kecil. Beberapa mixer memberikan fasilitas komunikasi dan monitor bagi setiap performer dan audio operatornya. Peralatan audio selanjutnya ada sound system. Sound system terbentuk dari dua kata yaitu sound yang berarti suara dan system yang artinya sistem. Jika gabung menjadi sistem suara, lalu apa yang dimaksud dengan sistem suara ini? Sistem suara adalah sebuah sistem yang dibangun untuk membantu memberikan output suara yang lebih besar dari inputan yang dimilikinya. Ukuran lebih besar ini bisa berkali-kali lipat tergantung dengan komponen yang ada di dalam sound system itu sendiri. Ya, karena namanya sistem, maka sound system dibangun dari komponen-komponen yang berbeda yang masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk melipat gandakan serta menjaga kualitas suaranya. Bagian-bagian umum dari sound system. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebuah sound system dibangun dari banyak komponen elektronik. Komponen tersebut dibagi menjadi beberapa fungsi, antara lain adalah input transducer. Nah, di situ juga udah ada fotonya. Input transducer adalah kelompok komponen pertama yang akan dibahas. Kelompok komponen ini merupakan kelompok yang bertugas untuk menangkap input suara dari sumber suara yang akan digunakan dalam sound system. Jenis perangkat input transducer ini antara lain adalah mic, spool gitar, dan juga preamp out seperti laptop dan perangkat elektronik lainnya.
Berikutnya ada audio prosesor. Audio prosesor merupakan bagian penting dalam sound system untuk menghasilkan suara yang lebih besar. Dalam audio prosesor ini, ada beberapa peralatan yang akan dibutuhkan, antara lain adalah mixer dan power ampli. Yang terakhir ada output transducer. Apa itu sound system? Adalah perangkat output transducer. Output ini antara lain adalah loudspeaker atau speaker dan juga horn drive. Untuk jenis loudspeaker tentu sudah tahu. Jika belum coba cari mengenai artikel speaker yang kami miliki, sound system digunakan untuk keperluan talkback communication. Sound system juga berfungsi sebagai sumber suara utama dan pendukung program yang sedang diproduksi. Berikut ada software editing audio. Di situ ada Adobe Audition. Selanjutnya ada Cool Edit Pro, Logic Pro X, Audacity, ada Reaper, ada FL Studio, ada Ableton Live, ada Cubase, Presonus, Studio One, Hindenburg Pro, dan yang terakhir ada Ardour. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.